Kelas 4 dan Lei benar-benar luar biasa. Aura menusuk Chang Hong. Momentum ledakan guntur tampaknya membanjiri matahari yang terik di langit. Xiao Yan berbalik dan menatap Long Yi dengan antisipasi di matanya. Seluruh tubuh Long Yi bersinar dengan cahaya keemasan, dikelilingi oleh guntur. Dia mengangguk ke Xiao Yan. Matanya menunjukkan tekad, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas. Kecepatannya secepat angin dan kilat. Xiao Yan sedikit mengangguk dan tersenyum. Sepertinya Long Yi memang jauh lebih kuat. Ketika keduanya bertemu, terjadi ledakan keras, guntur dan kilat. Lapisan riak mengaduk udara menjadi saluran yang terlihat dengan mata telanjang. Dan badai menggulung ruang menjadi berantakan. Dan pancaran cahaya listrik terjalin menjadi kisi-kisi, menutupi seluruh langit. Suara berderak tidak ada habisnya. Mata Xiao Yan menunjukkan kekhawatiran. Dan dia mengepalkan tangannya, siap membantu kapan saja. Asap di langit menghilang, dan guntur serta kilat menghilang tanpa jejak. Long Yi berdiri di udara, tidak bergerak, tetapi seluruh tubuhnya bersinar. Dan ada titik-titik cahaya yang berkedip-kedip di bawah sinar matahari, dan jejak kilat berenang sekitar. Long Yi, hati Xiao Yan menegang. Long Yi berbalik dan menatap Xiao Yan. Meskipun kekuatan dan Lei kelas 4 tidak lemah, itu tetap tidak menimbulkan ancaman baginya. Aku baik-baik saja. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka tubuh Long Yi begitu tangguh. Sepertinya dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang Lang Tian di masa depan. Dengan bantuan Long Yi, biarkan Lang Tian memperbaiki batch Kingling Liquid dan Bloody Pill untuk tim terlebih dahulu. Xiao Yan memiliki rencana. Jadi bersiaplah. Pil pelindung tubuh, pil surgawi, dan pil terus disempurnakan. Dan kemampuan Xiao Yan untuk memurnikan obat meningkat pesat. Dukungan dengan keyakinan finansial berbeda. Banyak bahan obat bisa disia-siakan. Xiao Yan akhirnya merasakan manfaat menjadi kaya. Kekuatan tubuh Long Yi juga membuat Xiao Yan kagum. Dia mengambil alih dan Lei kelas 4 lebih dari 20 kali berturut-turut. Permukaan tubuh Long Yi ditutupi dengan guntur emas, dan auranya perlahan meningkat. Mungkin itu dapat banyak meningkatkan Long Yi. Xiao Yan sangat senang. Dalam jentikan jari, lebih dari 3 bulan telah berlalu, dan langit di atas rumah Xiao bergema dari waktu ke waktu dengan guntur dan guntur. Xiao Yan, yang menyempurnakan ramuan itu, tidak menyangka namanya sudah terdengar di seluruh benua. Pertama, Aliansi Pedagang mengeluarkan pengumuman ke seluruh benua Doudi, mengumumkan penarikan toko ramuan dan toko bahan obat di pasar Dandian, yang menyebabkan kegemparan di daratan. Seperti yang kita semua tahu, area eliksir selalu menjadi keharusan bagi aliansi bisnis dan istana eliksir, dan keuntungan besar yang terlibat dan jumlah yang sangat besar secara langsung mempengaruhi fondasi ekonomi dari dua kekuatan besar. Untuk perilaku aliansi bisnis seperti itu, entah itu sangat terpukul oleh Dandian dan memutuskan untuk mundur dari pasar obat mujarab, atau aliansi bisnis bersiap untuk menyatakan perang terhadap Dandian. Sementara ada banyak diskusi, berita lain yang lebih mengejutkan datang. Sangmeng mendirikan pasar penjualan pil dan bahan obat di distrik Sangmeng, dan mendirikan berbagai titik distribusi di seluruh benua Doudi dengan kecepatan kilat, yang berpotensi bersaing dengan Dandian. Ada cabang dalam aliansi bisnis, dan produk utama yang diletakkan di rak di kantor pusat pada saat yang sama ternyata adalah Kingling Ye dan Sui Qidan, yang telah dihipnotis beberapa waktu lalu. Dan Kingling Ye sebenarnya memiliki 2 baris dan 3 baris, dan Sui Qipil juga memiliki 2 baris. 1 baris Blood Kipil bahkan dijual hanya dengan 3 koin pola naga. Tidak ada penjualan terbatas, tidak ada lelang harga tinggi, dan tidak ada antrean. Berita ini menyapu langit daratan seperti badai yang menyapu dedaunan. Benua Doudi mendidih, dan titik penjualan Liga Pedagang penuh dengan aliran orang yang stabil. Di sepanjang jalan dan di dalam lubang cacing, kerumunan datang dalam aliran tanpa akhir, yang bahkan lebih sensasional daripada kompetisi Pil Palace. Obat berkualitas tinggi seperti itu diproduksi secara massal. Konsep apa ini? Artinya, mengeluarkan uang paling sedikit dapat menjamin keselamatan hidup secara maksimal. Siapa yang dapat menahan godaan seperti itu? Hanya dalam beberapa bulan, pusat perdagangan pil dan bahan obat telah berpindah dari Pil Palace ke Merchant Alliance. Dalam aliansi bisnis, Zhen Bufan menyeringai dari telinga ke telinga meskipun sudah diprediksi. Efek sebenarnya lebih baik dari yang diharapkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aliansi bisnis akhirnya dapat menghembuskan napas dan mengangkat alisnya dalam hal ini, dan telah benar-benar memantapkan hegemoni ekonominya di benua Doudi. Di lini ekonomi tidak ada ketegangan,
Aliansi bisnis mengatakan itu yang kedua. Tetapi tidak ada yang berani mengatakannya terlebih dahulu. Menyegarkan. Sangat menyegarkan. Zhen Bufan tidak pernah sebahagia ini. Dia sudah lama tidak senang dengan gaya istana pil yang arogan. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah bos pasar pil. Bufan tidak bisa memikirkan alasan untuk menjadi tidak bahagia. Tentu saja, kontribusi Xiaoyan di dalamnya tidak dapat disangkal. Dan masalahnya sudah sampai pada titik ini. Tidak perlu disembunyikan lagi. Zhen Bufan memerintahkan berita tentang kerja sama Xiaoyan dengan aliansi bisnis untuk disebarluaskan di tempat. Kata Xiaoyan kembali menjadi badai setelah kejayaan aliansi bisnis. Ternyata pemilik obat berkualitas tinggi tersebut adalah orang tak dikenal yang baru datang ke daratan selama 3 tahun. Resepnya miring. Sementara semua orang merasa luar biasa. Mereka juga mengingat sosok berpengaruh yang menjungkir balikan struktur ekonomi benua Doudi ini. Klan Xiao jauh di langit masih tenang dan tidak sadar. Awalnya, dalam perjanjian kerja sama dengan aliansi bisnis, klan Xiao dan klan Setan Darah akan bersama-sama memurnikan pil Qi darah. Tetapi Xiaoyan menganggap bahwa latar belakang klan Xiao saat ini tidak cukup dan jumlah apoteker langka. Jadi dia menunda masalah di pihak klan Xiao dan berencana untuk menunggunya sendiri. Setelah tim kuat dan terjamin, seluruh klan Xiao akan dipindahkan ke rumah Xiao untuk pengembangan. Dan kemudian dengan penuh semangat menumbuhkan alkemis. Maka itu hanya masalah waktu sebelum klan Xiao menjadi kuat. Sementara Xiaoyan menjadi tema setelah makan malam yang terkenal. Reaksi beberapa kekuatan besar tidak sama. Liga bayangan setenang biasanya. Tanpa reaksi apapun. Seperti hantu yang bersembunyi di bayang-bayang selamanya. Selalu membuat orang merasa misterius dan tidak dapat diprediksi. Yao Su benar-benar pendiam. Aliansi pedagang awalnya memiliki partisipasi ras monster, ras manusia, dan ras iblis. Dan keuntungan dari aliansi pedagang juga memiliki bagian dari ras monster. Terlebih lagi, ras monster itu sendiri tidak pandai dalam kekuatan jiwa. Dan tidak ada api langit. Dan ada kekurangan bakat dalam memurnikan obat. Jadi Yao Su tetap netral. Tetapi pejabat internal tingkat tinggi masih menaruh banyak perhatian pada Xiaoyan, bintang yang sedang naik daun di dunia ramuan. Klan iblis yang dipimpin oleh Kaisar Iblis King Haoran secara alami sangat senang. Karena keuntungan dari aliansi bisnis juga terkait erat dengan klan iblis. Dan Xiaoyan masih saudara laki-laki King Haoran. Sekarang Xiaoyan telah menjadi tokoh penting di benua Doudi. Blood Demon tentu saja senang melihat mereka. Belum lagi Blood Demon masih memiliki hak untuk memurnikan Blood Qi Pills. Akan membuat Blood Demons bangkit dengan cepat dan menjadi pemimpin sebenarnya dari klan iblis. King Haoran membantu Xiaoyan pada awalnya hanya karena kehendak Kaisar Iblis tua dan karena rasa terima kasih. Dan dalam hal kasih sayang, dia merasa bahwa Xiaoyan bukanlah iming-iming, tetapi layak untuk berteman. Bahkan sekarang, saya tidak pernah bermimpi bahwa pengembalian datang begitu cepat. Dan statistik besar dari aliansi bisnis membuat King Haoran, yang selalu tenang, mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bangkitnya iblis darah penuh harapan. King Haoran sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Klan iblis belum bersatu. Dan sekarang ada suntikan modal dalam jumlah besar. Tanpa penundaan, King Haoran mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut. Klan iblis darah yang kuat. Dan memulai rencana yang cermat untuk penyatuan seluruh iblis klan di masa depan. Tapi klan iblis, yang mengikuti pimpinan klan iblis jiwa, menjadi pucat karena ketakutan. Perhatian Xiaoyan, karena hubungannya dengan King Haoran, pasti akan mempengaruhi pola klan iblis saat ini. Setan jiwa sangat kuat, tentu saja. Mereka tahu kisah di dalam tentang setan darah yang berpartisipasi dalam pemurnian pil Qi darah. Sekarang setan darah memanfaatkan angin timur. Itu sangat tidak menguntungkan bagi setan jiwa. Banyak iblis netral telah beralih ke tanda King Haoran. Mencari keuntungan lebih dulu. Selain ekonomi, kekuasaan juga sama. Setelah beberapa iblis netral menunjukkan dukungan mereka kepada King Haoran. Tidak seperti King Haoran yang tersenyum. Patriark dari klan iblis jiwa memiliki wajah yang mendung. Klan jiwa iblis telah mengadakan pertemuan berturut-turut baru-baru ini. Dan seluruh klan iblis sedang mengamuk. Dan ada tanda bahwa badai akan segera datang. Aula utama istana dan megah. Dan penguasa istana dan duduk di singgasana. Wajahnya sangat suram. Di bawah, sekelompok orang dengan pakaian putih dan jubah putih sedang berlutut dan menyembah. Bagaimana ini bisa terjadi? Adakah di antara kalian yang bisa memberiku penjelasan? Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa Xiaoyan harus ditangkap dan dibawa ke aula alkimia kita? Puan dan Dian menamparkan singgasana. Dan dalam kemarahan,
dia melepaskan kekuatannya. Orang-orang di bawah diam, ketakutan dan ketakutan. Penguasa Istana Pil membenci Xiaoyan sampai ke tulang. Tapi sekarang, semua orang mengerti bahwa resepnya sepenuhnya ada di tangan Sang Meng. Dan tidak ada gunanya melakukan apapun pada Xiaoyan. Bagaimana mungkin aliansi bisnis tidak mengambil tindakan pencegahan yang ketat? Insiden Xiaoyan palsu terakhir kali jelas dirancang dengan hati-hati oleh Sang Meng untuk dengan sengaja mengalihkan perhatian Dandian, yang menyebabkan upaya keras Dandian. Tetapi pada akhirnya sia-sia. Zhen Bufan, kamu rubah tuak, kata Master Dandian dengan getir. Tetapi dia menghela nafas dengan lemah dan berpikir keras. Hanya dalam beberapa bulan, hampir seperempat pasar ramuan dan bahan obat telah ditelan oleh aliansi bisnis. Tetapi apa gunanya marah? Dan bagaimana mengatasinya adalah prioritas utama. Layak menjadi pahlawan satu pihak, penguasa istana dan berangsur-angsur menjadi tenang. Kerugian Dandian selama periode ini telah dihitung, dan itu bisa dikatakan berat. Mari kita diskusikan dan cari solusinya. Eksekutif senior Dandian tahu bahwa masalah ini adalah tentang reputasi Dandian. Dan mereka mulai mendiskusikan rencana tersebut dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Hal Master, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Orang itu adalah Penatua Diaken yang bertanggung jawab atas kompetisi pemilihan pemula. Ada apa, tuanku? Juara Suanghuo dan runner-up Langtian dari kompetisi pemilihan pemula belum datang untuk mendaftar sejauh ini. Hah, semua orang mengira saya rumah alkimia mengalami penurunan sedemikian rupa sehingga bahkan kedua lelaki kecil itu tidak lagi peduli dengan aula alkimia saya. Melihat ketidaksenangan Tuan Aula, keringat dingin menetes dari dahi Diaken yang lebih tua. Apa alasannya? Suara Master Dandian menjadi serius. Alasannya tidak dapat ditemukan. Melihat wajah suram tuannya, Penatua Diaken dengan cepat menambahkan, namun, saya menemukan hal yang sangat aneh. Tuan, ayo bicara. Ya, dalam kompetisi pemilihan rookie, Suanghuo benar-benar menyerahkan hadiah untuk tempat pertama dan bertukar hadiah dengan Langtian. Awalnya, bawahan hanya sedikit terkejut dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi setelah memikirkannya, merasa ada yang tidak beres. Dan ada seorang apoteker yang menyerahkan kuali obat yang sangat bagus. Bawahan berpikir bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia sendiri memiliki kuali yang lebih baik. Petik 2. Melihat bahwa kepala aula tidak menanggapi, dia menyeka keringatnya dan melanjutkan. Justru karena obat mujarab yang dimurnikan oleh Suanghuo memiliki atribut lain yang membuat bawahan saya sangat mengingatnya. Tetapi menurut pemahaman bawahan saya tentang obat mujarab ini, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki atribut lain. Mungkin hanya ada satu penjelasan untuk ini, bahwa adalah kuali Suanghuo adalah kuali obat berkualitas tinggi. Bawahan obat Suanghuo kuali tidak tahu terbuat dari bahan apa. Bentuknya sangat aneh, seperti bola api, dan banyak karakter berbeda serta pola rumit terukir di badan tripod. Petik 2. Apa? Maaf, apakah Anda yakin Anda membacanya dengan benar? Mendengar ini, Tuan Istana dan berdiri. Bawahan yakin mereka membacanya dengan benar. Melihat reaksi intens dari kepala aula, Penatua Diaken panik. Tidak tahu mengapa kepala aula murung. Sepertinya begitu, wajah Master Dandian mendung. Tapi pikirannya terbang kembali ke ingatan yang jauh. Ketika dia masih muda, Kaisar Iblis Tua pernah mengundang guru dan Chenzi dan beberapa apoteker tingkat 9 yang dikenal sebagai yang terkuat saat itu untuk memperbaiki kuali obat. Awalnya, tuannya tidak tergerak, tetapi kata-kata Iblis Tua itu membuatnya tidak bisa menahan diri. Hanya ada beberapa kata dalam kalimat itu. Bahan untuk memurnikan tripod ini adalah Yanmu. Yanmu konon dibentuk oleh aura langit dan bumi saat kekacauan pertama kali dibuka. Kayu ini penuh dengan energi spiritual, ketangguhan yang luar biasa, dan tidak direndam dalam air atau api. Kuali obat yang dibuat darinya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memurnikan pil, dan kualitas pil yang disuling juga akan sangat meningkat. Berpikir seperti itu bentuk kuali obat akan sangat membantu dalam memurnikan obat. Sangat disayangkan bahwa setelah melakukan perjalanan ke seluruh benua Doudi dan mengumpulkan material tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya untuk pemurnian, itu masih berakhir dengan kegagalan. Tidak sampai akhir kuali obat yang menyerupai bentuk nyala api hampir tidak dimurnikan. Tetapi sayang sekali itu hanya memiliki bentuk tetapi tidak ada roh. Jadi ketika dia mendengar bahwa bahan pemurniannya adalah Yanmu, sang master tidak punya pilihan selain pergi. Itu adalah keinginan seumur hidupnya. Tapi setelah itu, ternyata itu adalah perpisahan. Dan master serta beberapa alkemis top tidak pernah kembali.
Dan Dian mengirim orang yang tak terhitung jumlahnya untuk mencarinya. Tetapi mereka semua berakhir dengan sia-sia, itu seharusnya menjadi kecelakaan yang tragis. Sayang sekali klan iblis sangat kuat pada saat itu. Setelah bencana kuno, semuanya menghilang. Menurut pengetahuan Master Aula Alkimia, tripod ini adalah salah satu yang dapat ditambahkan dengan atribut pil. Dari sudut pandang ini, tripod ini harus menjadi milik sepasang api ini. Dan itu pasti peninggalan Kaisar Iblis Tua. Xiaoyan adalah satu-satunya yang memasuki situs Kaisar Iblis Tua. Segera setelah Master Istana dan menebak, identitas Xiaoyan terungkap. Aku adalah Master Aula Alkimia, dan aku mengendalikan sebagian besar alkemis dan bahan obat di seluruh benua. Ini adalah keberuntungan. Artefak ilahi sekarang ada di dunia. Itu harus dimiliki oleh saya. Dan saya dapat membalaskan dendam guru saya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tuan Aula Alkimia mendambakan kuali obat artefak ilahi. Elder Deacon, segera selidiki secara menyeluruh di mana kedua api berada, dan laporkan kembali secepat mungkin. Dan jangan membocorkan berita apapun. Master dan Dian mengeluarkan perintah. Tidak bisa menyembunyikan sedikit kegembiraan dalam nadanya. Ya, bawahan ini akan segera memimpin staf untuk melakukannya. Semua orang harus berpura-pura bahwa kamu tidak mendengar apa yang terjadi hari ini. Master dan Dian berkata dengan acuh tak acuh, tanpa penjelasan apapun, tetapi semua orang mengerti peringatan keras yang terkandung di dalamnya. Semua orang tidak berani bertanya lebih banyak, dan mengangguk berulang kali. Setelah bertahun-tahun, pandangan Bufan pada orang-orang masih ganas seperti dulu. Meskipun kami sedikit tidak senang dengan Bufan di awal, kami masih memiliki hubungan persaudaraan. Pria ini sangat keras. Dia membuka mulutnya dan memanggil pemimpin Liga Sang. Tetapi ada kata, saudara, dalam kata-katanya. Mungkinkah? Ya, orang ini adalah pemimpin umat manusia. Kakak tertua Zhen Bufan, Zhen Zongfan. Turunkan pesanan saya. Semua ras dan suku tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Kata-kata acuh tak acuh Zhen Zongfan menyelamatkan Sang Meng dan Xiaoyan dari banyak masalah. Tetapi dia melakukannya untuk Zhen Bufan dan sama sekali tidak peduli dengan Xiaoyan. Pemimpin aliansi peduli dengan kekuatan keseluruhan dan kekuatan ekstrim. 2 bersaudara dari keluarga Zhen benar-benar berbakat, dan mereka telah berkembang di kedua bidang tersebut, menempati peringkat di antara 6 kekuatan utama. Latar belakang keluarga Zhen sungguh luar biasa. Beberapa kekuatan besar telah mencampur adukan suka dan duka. Xiaoyan tanpa sadar mengubah struktur ekonomi seluruh benua Doudi, tetapi juga secara tidak sengaja terlibat dalam badai yang akan bergerak. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu bahwa, di ruang alkimia, petir terbang melintasi langit dengan aroma yang kuat dan mencolok, lalu menghilang ke langit. Pil surga surgawi terakhir dirilis. Xiaoyan meregangkan otot dan tulangnya. Matanya yang sedikit lelah penuh kelegaan. Latihan alkimia siang dan malam akhirnya terbayar. Itu telah mengkonsolidasikan keterampilan alkimia dari peringkat keempat kaisar, dan hanya sebentar lagi untuk menembus peringkat kelima. Long Yi berdiri di samping Xiaoyan dalam cahaya keemasan. Tubuh Long Yi masih tertinggal dengan sisa guntur dan cahaya kilat dari tadi, berkedip dan mengembara dari waktu ke waktu. Hanya dalam beberapa bulan, aura Long Yi menjadi lebih kuat, dan tampaknya terobosan lain akan segera terjadi. Dan Danlei yang dikumpulkan selama periode ini belum sepenuhnya dicerna. Selama ada Danlei, Long Yi sebenarnya bukan penjahat biasa saat dia berkembang. Sudah waktunya untuk keluar. Xiaoyan mendorong membuka pintu batu, menghirup udara segar di luar, dan merasa sangat nyaman. Setelah tidak melihat Xiaoyan untuk beberapa saat, King Muer selalu merasa hampa di hatinya, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Jadi setiap kali saya punya waktu, saya lari ke ruang alkimia dan menunggu Xiaoyan. Saya tidak berharap menunggu beberapa bulan, dan akhirnya melihat Xiaoyan. Muer, apakah kamu menungguku di sini? Xiaoyan tertegun. Merasa tergerak hatinya. Itu jelas bukan kebetulan. Dia kebetulan bertemu King Muer begitu dia keluar. Melihat senyum halus dan bunga King Muer, Xiaoyan merasakan tali di hatinya bergerak. Apakah kamu sudah dipromosikan menjadi apoteker tingkat 4? King Muer menantikannya. Matanya berputar. Ya, itu sesuai dengan harapan. Xiaoyan mengangguk. Mengikuti King Muer, Xiaoyan datang ke lobi. Ada banyak orang dalam. Le Shaolong, yang merupakan orang pertama dalam tim yang mengenal Xiaoyan, dan juga manajer khusus dari berbagai urusan rumah lelang. Dia adalah kapten tim kecil Xiaoyan. Saat Xiaoyan tidak ada,
Zenny menjadi pembantu rumah tangga. Sebagai kepala urusan internal, dia mengelola bisnis di dalam dan di luar rumah Xiao dan aliansi bisnis dengan tertib. Bercanda dengan semua orang, semuanya. Mengapa Anda tidak bertaruh kapan Tuan Muda Xiao akan meninggalkan pabean? King Muer sangat tertarik dan ingin bergegas masuk, tetapi Xiao Yan menahannya. Aku yakin Xiao Yan tidak akan keluar setidaknya selama setengah bulan. Suara Xiao Zhan tetap berani seperti biasanya. Kurasa tidak secepat itu. Mungkin dalam 3 bulan lagi. Ziying, yang jarang berbicara, juga angkat bicara. Sepertinya pertaruhan ini sangat menggoda. Aku punya firasat bahwa Tuan Muda Xiao akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Feng Feng layak menjadi pengontrol yang dekat dengan elemen angin, dan tebakannya relatif akurat. Tuan Muda Xiao tidak akan keluar selama 1 atau 2 tahun. Nada bicara Nan Erming selalu dingin. Dengan karakternya, dia merasa bahwa kemampuan Xiao Yan untuk mencapai prestasi luar biasa dalam waktu singkat harus mampu menahan kesepian, seperti dia sering berlatih selama beberapa dekade. Kamu pikir itu kamu, Tuan Muda Xiao. Tetapi ada 2 wanita cantik yang menunggu di luar. Wajah cantik Zenny memerah, dan King Haoran tertawa di sampingnya. Setelah bergaul akhir-akhir ini, King Haoran semakin menyukai kelompok orang ini. Mereka penuh semangat dan vitalitas. Kenapa tidak ada yang meramalkan bahwa aku akan keluar hari ini? Tuan Muda Xiao, melihat Xiao Yan masuk, semua orang berdiri untuk memberi hormat. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Saudaraku, selama retretmu kali ini, banyak peristiwa yang menghancurkan bumi telah terjadi di luar. King Haoran menatap Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Klan iblis darah kami juga telah mengikutimu. Dan banyak klan iblis netral telah memilih kami. Dan kekuatan ekonomi kami saat ini juga meningkat pesat. Kakak terlalu sopan. Xiao Yan belum sepenuhnya bereaksi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa 2 resepnya akan mengubah benua Doudi menjadi kekacauan. Dan situasinya diam-diam berubah. Tapi saudaraku, kamu tetap harus berhati-hati. Meskipun kekuatan besar telah mengalihkan perhatian mereka kepadamu. Dan mereka semua tahu bahwa aliansi bisnis bekerja sama denganmu. Ini pasti akan merugikan kepentingan banyak kekuatan, bahwa beberapa kekuatan akan melampiaskan kebencian mereka padamu. Xiao Yan mengangguk. Tetapi sekarang melihat perubahan dalam struktur ekonomi daratan, Xiao Yan telah memahami banyak hal. Kekuatannya harus ditingkatkan. Jika tidak maka akan sulit untuk bergerak 1 inci pun di benua Doudi. Selama periode waktu ini, kita harus memberikan perhatian khusus kepada Dandian. Lagi pula, konflik kepentingan antara Sang Meng dan Dandian adalah yang terbesar. Tidak dapat dihindari bahwa Dandian akan melakukan sesuatu ketika dia menjadi marah. King Haoran mengingatkan lagi, tapi dia tidak berharap untuk menjadi serius. Xiao Yan mengangguk berat, dan dia sendiri tahu jika terjadi kecelakaan, Dandian akan menjadi tersangka terbesar. Bagaimana? Apakah Anda telah dipromosikan menjadi apoteker peringkat keempat? Melihat Xiao Yan mengangguk, King Haoran merasa lega, dan bertanya pada Xiao Yan. Faktanya, semua orang sangat menyadari bahwa ini adalah pertanyaan yang tidak perlu. Karena fakta bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan telah ditingkatkan ke tahap akhir kaisar telah diungkapkan kepada semua orang sebelumnya. Xiao Yan berharap timnya adalah saudara yang dapat mempercayakan hidup mereka satu sama lain. Dan seharusnya tidak ada penghalang. Selama hal-hal tidak terlalu dirahasiakan, Xiao Yan tidak terlalu menahan diri. Meski begitu, semua orang masih menatap Xiao Yan dengan mata penuh harap. Xiao Yan tersenyum. Saya dipromosikan karena keberuntungan. Peringkat kedua dan ketiga kaisar adalah apoteker peringkat Huang. Dan peringkat keempat dan kelima adalah peringkat Xuan. Saya tidak tahu berapa banyak alkemis telah menghabiskan ribuan tahun tanpa bisa melewati pangkat. Tetapi hanya dalam beberapa tahun, Xiao Yan telah maju ke alkemis peringkat Xuan. Kesulitan untuk melangkah terletak pada Dan Lei. Dengan setiap tingkat peningkatan, kekuatan Dan Lei berlipat ganda. Dan sangat sedikit orang yang dapat menjaga keseimbangan antara memurnikan obat dan pertempuran Qi pada saat yang sama. Kebanyakan alkemis terbenam dalam pil pemurnian. Untuk orang seperti Xiao Yan, Doudi Bintang 3 dapat menantang seluruh jajaran. Dan hanya ada segelintir dari mereka di benua Doudi. Meskipun Dan Lei mengancam, bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melawan. Tentu saja semua orang tidak mengetahui keberadaan Long Yi. Jika tidak mereka akan semakin terkejut. Xiao Yan berpikir sejenak, dan berencana untuk mengatur pekerjaan tim. Jika tidak, ketika dia tidak ada, tidak akan ada pemimpin, dan tim pasti akan kacau balau. Berdiri perlahan,
Xiao Yan menghadapi tim dan membuat pengaturan satu persatu. Kakak Le, kamu akan mengelola tim untuk sementara. Tidak ada yang bisa dilakukan selama periode ini. Jadi biarkan semua orang berlatih lebih banyak keterampilan bertarung. Jika kamu butuh sesuatu, datanglah padaku. Petik 2. Kakak Le, kamu tahu Xiao. Xiao benar-benar tidak pandai dalam manajemen. Tidak sebaik kamu. Jadi jangan menolak. Melihat desakan Xiao Yan, anggota tim lainnya mengangguk satu demi satu. Le Shaolong tidak punya pilihan selain patuh. Adapun Zenny, Xiao Yan sakit kepala. Terus terang, Zenny datang ke sini secara sukarela. Kalau tidak, saya benar-benar tidak menemukan kemampuan Zenny. Jadi saya tidak tahu bagaimana mengaturnya. Nada dari urutannya bahkan lebih keluar dari pertanyaan. Seolah melihat rasa malu Xiao Yan, Zenny berdiri. Saya akan membantu Anda mengurus Xiao Mansion pada waktu-waktu biasa, dan menjadi manajer pengadaan Anda. Sekarang Sang Meng dan Dandian bersaing untuk pasar. Ada banyak hal yang harus dihadapi. Kata-kata Zenny membuat Xiao Yan menghela nafas lega. Zenny sendiri menyatakan niatnya. Terus terang, dia secara sukarela menjadi manajer urusan internal Xiao Yan. Inilah yang paling ingin Xiao Yan andalkan pada Zenny. Xiao Yan mengangguk dan menoleh untuk melihat Lang Tian. Kakak Lang Tian, apa niatmu? Lang Tian adalah anggota khusus tim Xiao Yan. Alkimia adalah kekuatannya. Dan juga niat asli Xiao Yan untuk mengundangnya bergabung dengan tim. Sangat sulit untuk membantunya memutuskan. Karena itu, Anda sebaiknya mendengarkan pikiran Lang Tian sendiri terlebih dahulu. Pergi keluar untuk mengalami dan melihat dunia luar. Saya secara alami sangat bersemangat. Tetapi saya tampaknya lebih tertarik dan gigih dalam alkimia di hati saya. Dan tujuan utama Xiao Yan merekrutnya juga untuk alkimia. Bagaimana cara memilih? Bahkan jika dia tidak pergi berlatih, Xiao Yan, seperti keluarga dan Mo, akan meminta penjelasan untuk dirinya sendiri. Kekuatan ki pertempurannya tidak ada hubungannya dengan apakah dia pergi berlatih atau tidak, karena Xiao Yan berjanji untuk menyediakan sejumlah besar inti sihir untuk dirinya sendiri untuk ditingkatkan. Yang dibutuhkan tim adalah kemampuan alkimia mereka sendiri. Lang Tian membuat keputusan. Dia mengangkat kepalanya, dan berkata dengan sangat tegas, saya akan tinggal di mansion untuk memurnikan obat. Saudara Lang Tian, apakah Anda yakin? Meskipun Xiao Yan senang, dia tetap tidak ingin melanggar hati Lang Tian. Lang Tian mengangguk berat. Mari mempercayakan keluarga alkimia kepada Tuan Muda Xiao, dan memurnikan obat ke Lang Tian. Hati Xiao Yan menghangat. Dia akhirnya melihat orang yang tepat. Empati dan kebenaran Lang Tian benar-benar menghilangkan kekhawatiran terakhir Xiao Yan. Ini adalah resep Yuan Qingling Ye dan Yuan Bloody Pill. Xiao Yan aji berkedip. Dan kedua resep itu muncul di depan Lang Tian. Apa? Lang Tian tidak dapat mempercayai matanya. Ini adalah resep yang dapat menyebabkan badai berdarah di seluruh benua Doudi. Dan dia memberikannya dengan mudah. Tangan Lang Tian yang mengambil resep itu bergetar, seolah sedang mengembara dalam mimpi. Xiao Yan terus memutar telapak tangannya, dan beberapa kertas sederhana dan sederhana melayang di depan Lang Tian. Ini yang bisa kamu sempurnakan sekarang. Obat Kaisar kelas 3. Ini Erwen Qingling Liquid. Dan ini Erwen Blood Kipil. Yang bisa mempercepat secara instan. Masih ada lagi. Xiao Yan membalik telapak tangannya lagi. Dan ada beberapa resep. Ini adalah Kaisar kelas 4. Kamu seharusnya bisa mencoba menerobosnya. Ini cairan Sanwen Qingling. Ini adalah pil gaib. Ini bisa tidak terlihat, tapi tidak bisa bergerak. Ini adalah pil surgawi. Itu dapat dengan segera meningkatkan kekuatan. Ini adalah pil pemakan jiwa. Yang dapat menghilangkan tanda pemakan jiwa. Tapi aku tidak tahu apa itu tanda pemakan jiwa. Ini adalah pelindung tubuh pil, yang bisa langsung membentuk perisai di sekitar tubuh untuk memperkuat pertahanan. Itu saja untuk peringkat keempat. Dan aku akan memberimu peringkat kelima saat aku sudah cukup kuat nanti. Lang Tian menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan menatap Xiao Yan. Terima kasih atas kebaikanmu. Lang Tian menerimanya. Lalu dia menepuk dahinya. Dan seberkas darah menembus alis Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Lang Tian dengan tulus menangkupkan tinjunya. Semua orang tercengang, menatap Lang Tian dengan mata penuh kekaguman. Saudara Lang Tian, mengapa Anda melakukan ini? Hanya dengan cara ini, Lang Tian dapat merasa nyaman. Orang ini menghargai persahabatan. King Haoran hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saya menghargainya. Jenny memandang Xiao Yan, matanya penuh kelegaan. Jarang ada tim yang berpikiran terbuka dan kuat.
Dan Zenni sangat bahagia untuk Xiao Yan dari lubuk hatinya. Xiao Yan dan Lang Tian bertukar kata, dan mengatur agar Lang Tian memurnikan sejumlah besar pil energi darah dan cairan roh jernih untuk timnya terlebih dahulu, jika digunakan dari waktu ke waktu. Tuan Muda Xiao, yakinlah bahwa Lang Tian tidak akan mempermalukan. Harus hidup sesuai dengan misi. Suasana hati Lang Tian tidak sepenuhnya tenang, dan masih ada sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Zenni, bantu Lang Tian menyiapkan bahan obat. Juga, saya punya beberapa resep ramuan kelas 5 di sini. Jadi Anda juga bisa menyiapkannya untuk saya. Xiao Yan menoleh dan berkata, siap untuk mencapai peringkat kelima. Zenni tersenyum. Mereka semua memandang Xiao Yan. Dia baru saja dipromosikan ke peringkat keempat, dan dia akan mencapai peringkat kelima. Xiao Yan juga terkejut. Itu datang terlalu cepat. Itu benar. Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika Long Yi membantunya, efisiensi alkimia akan jauh lebih tinggi dan bahayanya akan sangat berkurang. Dan semakin banyak kebutuhan Long Yi untuk Dan Lei, semakin baik. Bagaimanapun, ini adalah orang-orangnya sendiri, dan Long Yi akan muncul cepat atau lambat. Jadi lebih baik untuk mengatakannya sekarang. Setelah mengambil keputusan, Xiao Yan berkata, aku punya teman untuk diperkenalkan padamu. Petik 2. Semua orang tercengang sejenak. Tidak ada orang di sekitar. Xiao Yan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi dengan pikiran, cahaya keemasan menyala, dan Long Yi muncul di depan semua orang. Long Yi berubah menjadi anak 10 tahun. Meskipun Xiao Yan memberitahunya alasan ketika dia memanggilnya, kepribadian Long Yi agak mirip dengan Xiao Yan. Dia tidak pandai berkata-kata, jadi dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kerumunan tersentak dan bertanya, saya membantunya saat itu, dan dia mengikuti saya ke benua Doudi. Masalah ini terlalu misterius. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi saya menyembunyikannya sampai sekarang. Mohon maafkan saya. Xiao Yan menjelaskan sambil tertawa. Ketika mereka mendengar ini, semua orang terkejut dan kaget. Mereka tidak dapat melihat bahwa Long Yi, seorang remaja, diubah oleh Guntur, dan dia memiliki kemampuan yang tidak normal. Waktu yang kami habiskan bersama tidak terlalu lama, tapi Xiao Yan membawa terlalu banyak kejutan untuk semua orang. Itu benar-benar luar biasa. Semua orang tidak bisa berhenti menatap Long Yi. Menatap Long Yi dengan sangat malu. Apalagi mata kedua wanita cantik itu membuat Long Yi merasa tidak nyaman. King Muer memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dan dia mengelilingi Long Yi. Kilatan keterkejutan di matanya membuat rambut Long Yi berdiri tegak. Long Yi terlalu tidak terbiasa dengan perasaan dikelilingi oleh orang-orang. Jadi dia menatap Xiao Yan untuk meminta bantuan. Melihat ini, Xiao Yan bergegas keluar untuk memperkenalkan semua orang satu persatu. Long Yi, dia hanya memiliki keterikatan yang dalam dengan Xiao Yan. Tetapi karena kesopanan, dia terus mengangguk kepada semua orang. Setelah semua orang terkejut, mereka menjadi tenang dan merasa lega setelah memikirkannya. Mereka akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan maju begitu cepat dalam memurnikan obat. Terutama Lang Tian. Sejak Xiao Yan memperkenalkan Long Yi, matanya tidak beranjak dari Long Yi. Jika kuali obat yang baik adalah racun bagi sang alkemis, maka Long Yi adalah racun yang mematikan di antara racun. Ini Lang Tian. Long Yi, kamu akan mengikutinya saat aku tidak ada mulai sekarang. Dan Dan Lei harus mengandalkan bantuanmu. Xiao Yan memperkenalkan Long Yi ke Lang Tian, dan air liur Lang Tian hampir mengalir keluar. Long Yi tampak enggan, tapi mengangguk dengan bijaksana. Resep luar biasa. Lingkungan yang benar-benar gratis. Bahan dan sumber daya obat yang tak ada habisnya. Tidak perlu khawatir tentang kebencian rasial. Dan Lei pada dasarnya dapat mengabaikannya. Lingkungan seperti itu adalah surga apoteker. Lang Tian berteriak di dalam hatinya. Matanya berkaca-kaca. Dia mengikuti orang yang tepat dan datang ke tempat yang tepat. Selain Lang Tian, King Muer paling tertarik dengan Long Yi. Dia biasanya sendirian, dan akhirnya memiliki adik laki-laki yang lucu untuk menemaninya. Ketika dia punya waktu, dia bisa mengajaknya keluar untuk membeli permen, pikir King Muer. Menatap Long Yi dengan keserakahan unik seorang gadis akan hewan peliharaan dan mainan. Xiao Yan sangat senang melihat semua orang sangat mencintai Long Yi. Sekarang promosi ke apoteker peringkat 5 sudah dekat. Aspek keuangan benar-benar bebas dari rasa khawatir. Xiao Yan menunjukkan sosoknya dan muncul di depan kamar Zenni. Saat dia hendak mengetuk pintu, sosok cantik melayang. Kecepatan Kaisar Petarung Bintang 5 benar-benar luar biasa.
Jauh melebihi perbandinganku sendiri. Apakah kamu punya waktu hari ini? Temani aku ke rumah lelang, kata Xiao Yan. Menghindari godaan Zenni, dia jauh dari lawan Zenni dalam perselisihan verbal. Ketika Zenni mendengar ini, dia tersenyum manis, penuh pesona. Jarang kamu memiliki suasana hati yang baik hari ini. Tentu saja aku akan menemanimu. Apakah kamu ingin membeli sesuatu? Atau kamu hanya ingin melihat-lihat? Zenni menemani Xiao Yan ke lubang cacing ke rumah lelang. Agak membosankan. Pergi dan lihat dan coba keberuntunganmu. Xiao Mansion. Ada lubang cacing yang terhubung langsung ke rumah lelang Dasang. Dan setelah beberapa saat, keduanya muncul di ruangan tempat Zenni dari rumah lelang bekerja. Sesampainya di tempat perdagangan rumah lelang, Xiao Yan melihat sekeliling. Rumah lelang itu semewah dan megah seperti dulu. Mungkin karena pelelangan hari ini, ada orang yang datang dan pergi, dan sangat ramai. Sekarang dia secara pribadi menemani seorang pemuda di sini, dan semua orang menebak identitas Xiao Yan. Ini Tuan Suang Huo, seorang VIP dari aliansi bisnis. Tolong atur kamar VIP Tian Zihao untuk Tuan Suang Huo, perintah Zenni. Suang Huo, apakah kamu juara kontes pemilihan rookie? Tidak heran. Bahkan jika kamu adalah juara kompetisi pemilihan rookie, kamu tidak berhak memasuki ruang VIP Tian Zihao. Ruang VIP Tian Zihao hanya disediakan untuk pemimpin pasukan utama, sederhana, atau latar belakangnya tidak biasa. Petik 2. Ruang VIP rumah lelang terbagi menjadi 4 tingkat. Tiandi Xuan Huang, Tianzi memiliki nama merek tertinggi, dan kerahasiaan identitas para tamu juga yang tertinggi. Anda sekarang adalah selebritas luar biasa di benua Doudi. Ruang VIP benar-benar layak, jelas Zenni. Tuan Suang Huo, kamar Anda ada di sini. Pelayan dengan hormat membawa Xiao Yan ke kamar. Ini adalah permata transmisi suara. Tekan saja dengan ringan, dan kata-katamu dapat dikirim ke platform lelang. Setiap ruang VIP memiliki orang yang berdedikasi yang bertanggung jawab untuk melacaknya. Zenni memperkenalkan kepada Xiao Yan. Ngomong-ngomong, teh ini juga sedikit membantu kekuatan jiwa. Ini cukup baik untuk menyegarkan pikiran. Zenni tersenyum dan menyesapnya. Karena itu, tentu saja tidak bisa disia-siakan. Xiao Yan meneguk beberapa teguk begitu saja. Seorang pria parubaya berdiri di tengah panggung, melambaikan tangannya, dan seorang wanita cantik berjalan ke atas panggung memegang barang terbungkus sutra merah. Pada saat yang sama, semangat juang dari 4 kekuatan Doudi bintang 6 melonjak ke langit, dan perisai pelindung dipasang di sekitar platform lelang untuk mencegah siapapun tidak dapat menahan dan merebut harta karun itu. Ini adalah buku keterampilan bertarung, dengan makna tingkat tinggi, yang disebut tombak angin dan guntur. Seperti namanya, itu adalah untuk memadatkan kekuatan angin dan guntur menjadi perisai yang tak terkalahkan.